sing arep belum nyantri. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, itu kan semangat ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala Muhammadin wasallim. Yang kami hormati pimpinan rombongan, kula pun dibisi jane Pak sapa nggih lali Pak sinten nggih Pak? Udang. Bapak Udang. Bapak Udang nggih. Yang kami hormati pimpinan rombongan Pak Udang, ini pimpinan rombongan dari BTK. Oh, bukan Kemelagi. Iya, Kemelagi. Oh, Kemelagi. Keluarga besar BTK Sidikiyah Pandan Kerajaan Kemelagi Mojokerto nggih. Kemudian tentunya beserta jajaran Bapak Ibu guru pengajar, kemudian Bapak Ibu wali murid yang berbahagia luar biasa, dan anak-anakku sekalian calon pemimpin bangsa dan negeri ini. Ya. Nek tak timbali calon pemimpin bangsa, sampean jawab Indonesia Jaya. Ini untuk anak-anak bisa ya jajal. Hai calon-calon pemimpin bangsa Indonesia Jaya. Ini ayo jaya ya. Ayo balik meneh. Hai calon-calon pemimpin bangsa Indonesia Jaya. Nek Bapak Ibu ngoten pun mimpin niki sakniki. Ini adik-adik ini calon pemimpin bangsa di masa yang akan datang. Yang pertama kami sampaikan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan ucapan alhamdulillahirabbil alamin atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa. Hari ini kita bisa bertemu di tempat ini. Mas Ardi channel 3 gainnya diturunkan dikit gain. Iya. Oke, terima kasih. Saya ulangi, bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala dengan ucapan alhamdulillahirabbil alamin. Hari ini kita bisa bertemu atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa dalam keadaan yang sangat membahagiakan. Kedua, bersyukur kepada Rasulullah SAW dengan ucapan alhamdulillahirabbil alamin yang telah menuntun kita dari alam jahiliyah menuju terang benderang beragama agama Islam. Yang berikutnya bersyukur kepada Sang Mursyid Bapak Kiai Mukhtar Mufti Syekh Mukhtarullah Al-Mujtaba yang telah memberikan ajaran-ajaran kepada kita, ajaran-ajaran yang luar biasa yang berhubungan dengan Allah Subhanahu wa taala maupun dengan sosial kemanusiaan. Ibu bapak dan adik-adik, hari ini acaranya apa? Adik-adik ini yang jawab Bapak Ibu nggih. Adik-adik, hari ini acaranya apa? Safari Cinta Tanah Air. Luar biasa, tepuk tangan untuk adik-adik semua ya. Kemudian ini adalah lokasi yang ketiga. Yang pertama makam Bung Karno di Blitar, yang kedua sumber Udel ya, sumber Udel di Blitar juga. Kemudian yang ketiga situs Bung Karno atau Persada Soekarno Dalem Pojok. Situs Persada Soekarno Dalem Pojok, karena di Blitar ada juga Persada Soekarno Istana Dalem Gebang. Oh, ini di Blitar ada juga. Yang lain selain yang tadi sudah dikunjungi. Untuk di sini adalah situs Persada Soekarno Dalem Pojok. Baiklah Ibu Bapak yang kami hormati, nanti kami mohon izin untuk memberikan pandangan umum tentang situs Dalem Pojok. Setelah itu nanti Bapak Ibu berserta adik-adik kami persilahkan mengunjungi spot-spot yang nanti kami sampaikan. Oke, ngaten. Yang sebenarnya cagar budaya menurut SK pemerintah itu adalah dalem, Pak. Bapak Ibu, dalemnya. Jadi
cagar budaya, bangunan cagar budaya. Tetapi kami kenapa mengatakan ini situs? Kalau situs itu ada beberapa spot yang saling berhubungan. Karena ada pohon kandil yang tidak terlepas dari sejarah perjalanan Soekarno. Ada spot atau lokasi tempat jatuhnya Bung Karno, sehingga di pelipis kirinya enten gedeke nek akhirnya ngagem kopiah mesti miring niwo. Nah itu ada di sebelah tiang bendera sana. Kemudian di sebelah sana ada Anton niku tunggake. Tunggak itu kami datangkan dari Gresik. Semene Bu saking Gresik. Itu tinggal apa ya, replika dari tunggak pohon beringin, di mana pohon beringin itu dulu di tempat itu Bung Karno berlatih pidato. Terus beringin itu lah, kalau enten akar hawanya ya, itu sampai membentuk sebuah gua di dalamnya, sehingga kalau dipakai latihan pidato ini kita itu cara sakniki niku medal ekone mentul-mentul niku. Nek dhisik kan dereng wonten nggih, rumiyin dereng wonten. Sehingga di sana mungkin beliau suka berlatih di sana karena itu. Baiklah, kami menyampaikan ini dari awal dulu. Singkat cerita, Soekarno sebenarnya dilahirkan di mana? Ada Blitar, ada Jombang, ada mana? Hah? Jombang Ombo, Jombang B. Iya. Bung Karno terlahir dengan nama Kusno. Jadi nama Bung Karno pada saat lahir ikut diberokoi asmane Kusno. Dan kok kemudian jadi Soekarno? Nah, ini ada ceritanya. Ya betul, Bung Karno lahir di pelosok Jombang. Ini juga masih seperti khilafiyah Bapak Ibu sebenarnya. Lebih kepada keyakinan saja. Kenapa? Karena para ahli masih mempertentangkan piantun Blitar ora trimo. Sehingga masih muncul pertentangan. Tetapi kalau kita lihat, kenapa ini kita simpulkan di pelosok 1900 Raden Sukeni, ayah Soekarno, yang seorang guru SD itu nerima beslit. Apa beslit? SK, surat tugas beslit ya. Itu mengajar di pelosok sekolah Ongkoluru. Gedungnya, puing-puingnya masih kayaknya. Sekolah dasar atau sekolah Ongkoluru itu adalah sekolah untuk para anak priayi dan anak belanda. Menawi anak rakyat jelata itu sekolahnya di sekolahan Ongko Siji. Jadi dibedakan. Raden Sukeni, ayah kandung Soekarno, itu pegawai negeri. Cara sakniki pegawai negeri. Pegawai di Londo itu ngajar, ditugaskan di sana 1900. 1901 Soekarno lahir menurut versi buku harian Raden Sukeni. Menurut aktene 1902. Terus betul saengkel-engkelan sing nganggo sing ndi niku didamel mboten mawon. Pak Karno lahir 1902 ya menurut aktenya. 1901 iya menurut catatan harian Raden Sukeni, ayah kandungnya. Nah ini tuh ten pemerintahan kan sok salah ketik barang nggih. Ning rek bapak itu kinten-kinten kok gak patek salah tulis. Nah, makanya kami meyakini Soekarno lahir 1901. Kami meyakini. Akhirnya kami ikut yang itu. Kemudian singkat cerita Ibu Bapak, ini Soekarno kecil ini sakit-sakitan, sakit keras, sakit komplikasi. Di Kabuh itu ada seorang tabib yang namanya Den Mas Mendung. Dia ini kemudian dari Den Mas Mendung inilah nama-nama anak Soekarno berkaitan erat dengan Mendung. Anak pertamanya sinten?
Mego nggih mendung niku. Anak berikutnya Guru Guntur niku nggih sedhek kali mendung, kinten. Nah, itu perkiraan saja. Tabib Denas Mendung ini akhirnya singkat cerita bisa mengobati sakitnya Soekarno dengan latar belakang masa lalu di mana ternyata Raden Sukeni ini adalah adik seperguruan Denmas Mendung. Maka Kusno Kecil ini dirawat oleh Denmas Mendung dan dibawa pulang ke Dalam Pojok karena Dalam Pojok ini rumah asli dari Denmas Mendung. Denmas Mendung itu terlahir dengan nama Raden Mas Somo Sewoyo. Raden Mas Somo Sewoyo. Dan sejak hari itu Soekarno menjadi anak angkat Raden Mas Somo Sewoyo atau Denmas Mendung sing petuke ten Kabuh. Kemudian di tempat inilah, karena mungkin kalau pernah mendengar orang Jawa itu nek loro-loron ngaten lajeng jenenge diganti, kabutan jeneng, kentengan jeneng dan lain sebagainya, tidak tahu alasannya. Di tempat inilah nama Kusno diberokoi berubah menjadi Soekarno. Mangke wonten kamar tempat masa kecil, masa bayinya Soekarno. Di kamar itulah bayi Kusno berubah menjadi namanya menjadi Soekarno. Ini saged dipun tresani. Dari situ Soekarno mendapat pendidikan spiritual. Spiritual itu berarti urusan agami di tempat ini, Bu Bapak. Karena Dalam Pojok ini adalah satu adalah orang nasionalis karena ayah dari Raden Mas Somo Sewoyo itu adalah Raden Mas Panji Somo Atmojo yang sebenarnya Patih Dalem Pakubuwono ke-9. Hijrah dari istana menanggalkan segala kemewahan jabatannya ke Kediri karena keraton mulai terinfeksi dengan budaya materialismenya Belanda. Ini penjenengan tidak datang keraton Solo, gambari mulai kata keraton Solo niku anak kecil yang ada sayapnya. Dan niku mulai kate wong Eropa. Gambaran mulai kate wong Eropa niku bocah cilik, rambutnya keriting, onten sayapnya, ada sayapnya di punggungnya. Itu gambaran malaikat versi Eropa. Karena keraton mulai terinfeksi dengan budaya Belanda ini, termasuk jiwa nasionalismenya luntur, Ronggo Warsito menerbitkan ngarang naminipun Serat Kolotido. Isinipun cekak awasipun Sri Pakubuwono kaping 9 niku ratu sing apik, sing adil, wicaksana. Ning sayange dikupengi tiang-tiang sing pun mabuk donya, ngaten kurang luwihipun ngaten. Raden Mas Panji sebagai patih dalem merasa tersinggung dengan surat itu. Jiwa nasionalismenya tersentuh, tidak terima, maka berhijrah menuju Kediri ini menyimpan segala rasa nasionalisme kebangsaannya yang kemudian hari ini diturunkan kepada Soekarno. Terus wonten mriki ingkang gula wentah Bung Karno menika nggih Raden Mas Somo Sewoyo, nggih Raden Mas Panji. Amargi tok sih. Oh gitu. Oke, ya nggih. Nyuwun ngapunten. Ya, disarankan oleh beliau Pak Udang untuk bahasa Indonesia saja. Yang membesarkan Bung Karno di sini itu juga termasuk Raden Mas Panji, bukan hanya Raden Mas Somo Sewoyo atau Tabib Denmas Mendung itu tadi, tetapi juga termasuk Raden Mas Panji.
Sehingga terbangunlah spiritual kebangsaannya di sini. Dan Raden Mas Panji ini orang yang sangat membenci dengan penjajahan. Ada kalanya kami curiga Bapak Ibu, alinea pertama pembukaan undang-undang tadi, bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu adalah hak segala bangsa, itu sebenarnya munculnya dari dalam pojok. Karena Raden Mas Panji itu pribadi yang sangat tidak menyukai penjajahan, sehingga itu muncul di alinea pertama dari naskah pembukaan Undang-Undang Dasar kita. Kemudian di antara itu di belakang sana ada pohon kepuh. Pohon kepuh niku wohe jeneng pohon kepuh itu buahnya namanya Pronojiwo. Prono itu ya jiwa, jiwa itu ya jiwa, jadi jiwanya jiwa. Mungkin begitu, monggo diartikan sendiri. Di tempat itu Bung Karno sering bermunajat, sering termenung, sering bertapa berata. Kemudian di semua bukunya Bung Karno ada tulisan Pancasila yang aku gali semenjak aku remaja. Nah, pada saat ada di Peneleh Surabaya bersama Hos Cokro Aminoto, Bung Karno masih ada di sini. Kalau pulang dari indekosnya itu pulangnya ke sini, Ibu Bapak. Nah, berarti masa remaja itu di mana? Yang aku gali semenjak remaja. Sementara hari ini di blow up Pancasila itu digali di bawah pohon kluwe enten di mana? ND, Bu Bapak. Di ND. Jadi secara nasional meyakini karena beritanya begitu, Pancasila itu digali di ND di bawah pohon keluweh di ND sana. Di masa pembuangan pertama bersama Ibu Inggit Ganarsi. Sementara di tulisannya Bung Karno, Pancasila itu beliau gali semenjak remaja. Nah berarti ten pundi, jangan-jangan ten ngisor wit kepung, ten terusan. Jadi Pancasila itu sudah digali semenjak Bung Karno masih ada di situs dalam pojok ini. Itu diantara catatan-catatan yang perlu dicermati, betulkah isu sejarah itu? Karena sejarah ini diantaranya akan diterbitkan, dirubah, dimunculkan sesuai dengan kepentingan penguasa. Nek sejarah itu tidak menguntungkan penguasa, biasanya tidak dimunculkan. Kalau menguntungkan, dimunculkan. Contohnya, Bapak Ibu sudah tahu Pangeran Sambernyowo? Belum. Pernah dengar sih, tapi tidak tahu. Ngaten nggih. Pernah dengar Sriling. Ternyata Pangeran Sambernyowo itu seorang tokoh pejuang yang lebih hebat daripada Diponegoro, Bapak Ibu. Tetapi pemerintah masa lalu lebih memunculkan Diponegoro. Pangeran Diponegoro tidak hebat, tapi Sambernyowo ini jauh lebih hebat. 250 pertempuran melawan Belanda, tidak satupun yang kalah. 250 pertempuran. Hebatnya lagi, Pangeran Sambernyowo ini mau meninggalkan benteng, mau menyerang, mau bertahan, selalu bermunajat dulu, Ibu Bapak. Minta petunjuk kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selalu bermunajat dulu. Mboten ngawur. Awake dhewe kadang-kadang ngawur. Wah, ini harusnya begini ini. Harusnya begini ya. Kesepakatan eksekusi biasanya begitulah. Ternyata pejuang-pejuang kita masa lalu itu tidak seperti itu. Wah, ini waktunya menyerang. Tetapi belum betul-betul mengeksekusi keputusan,
selalu bermunajat dahulu. Jadi bocah-bocah ini yang remaja-remaja menginjak remaja, aku sesuk arep dolan rono, bermunajat dulu. Ayo ta? Nah itu pasti akan insya Allah akan manfaat, ya, akan manfaat. Tuliskan cita-citanya, ditulis, terus ditinggal didoani, ditulis, ditinggal di situ. Nek kudu konsisten. Aku pengen jadi bupati. Ora apa-apa, tulis saja. Saya suatu ketika ingin menjabat jadi bupati. Nek kudu konsisten cita-citane panggah jadi bupati. Hari ini bupati, sesuk dokter, malaikate bingung. Iki sing dituruti sing ndi ya ta. Jadi harus konsisten. Kalau konsisten insya Allah akan mendapat kemudahan. Kemudian di sebelah dalam, tapi ini aksesnya terbatas ibu bapak, ada kamar presiden. Ini adalah kamar yang dimana Bung Karno pada saat berkunjung pertama kali di sini itu sare di kamar ini. Itu ada di dalam, betul-betul di rumah utama, yang ini aksesnya terbatas. Nanti kami mintakan izin kalau diperbolehkan monggo untuk tindak lebet untuk masuk ke kamar itu, tapi kalau ternyata karena aktivitas keluarga dalam ini tidak memungkinkan, mohon dimaklumi. Konon ibu bapak, kameranya itu dihitung bapak ibu. Tidak seperti kita. Kalau kita kan enggak, aku pengen nyamperin ini, yuk sih sedengin ini ya kan gitu. Ini tidak. Jadi dihitung itu. Dari jalan raya menuju teras itu dihitung berapa langkah, pohon-pohon yang nancep ini untuk pohon yang lama itu dengan perhitungan yang jelimet, termasuk sumur. Sumur ini dari rumah harus berapa dan lain sebagainya, itu ada hitungannya sebenarnya. Itu orang dulu. Sami kalian atau sama dengan kalau orang desa, nggak tahu ini di Kemelagi masih berjalan atau enggak. Di tempat kami itu kalau motong pohon apapun itu nunggu bulannya itu sedang tidak terang bapak ibu. Jadi kalau lagi musim petengan istilahnya di sini itu baru motong. Kenapa? Karena ternyata teknologi hari ini membuktikan bahwa orang Jawa itu benar. Waktu terang bulan, gravitasi bulan ini membuat permukaan air tanah itu kesedot naik karena gravitasinya bulan, sehingga menyentuh akar-akar pepohonan. Nah, karena airnya dangkal, pohon itu menyerap air dalam kapasitas yang lebih besar. Akhirnya kandungan air di dalam batang pohon itu tinggi. Itu kalau orang Jawa bilang pohon itu sedang muda. Itu kalau dipotong, dibikin bangunan, umurnya tidak lama, minimal dimakan sama apa itu, renget, rayap atau apa itu, renget apa itu, yang bubuk itu. Totor. Apa? Nonol. Di sini ada renget, ada nonor, ada nonol. Apa? Totor. Oke itu sing mari dadi bentuk niku nggih. Kepiur itu. Jadi ini ilmu lama. Kenapa kemudian saya katakan Samber Nyowo ini pejuang yang lebih hebat daripada Diponegoro? Karena ada penguasa yang makamnya saja ingin mengalahkan Samber Nyowo dengan tidak Astana Giri bangun. Itu ternyata di sebelah belakangnya makamnya Samber Nyowo, Astana Mengadan. Ingin mengalahkan Astana Mengadan, Astana Giri bangun, ingin di atasnya, tetapi tidak pernah berhasil. Selalu longsor. Sekarang ada di bawahnya. Panjenengan menawi tindak makomipun Pangeran Samber Nyowo, kalau lewat jalurnya Samber Nyowo, makam Samber Nyowo jauh. Wah, tangganya ratusan. Nah, yang enak naik ojek masuk Astana Giri bangun makamnya Soeharto, terus jalannya tembus masuk sana enteng. Dan itu beradu punggung. Umpama
apa ya, rumah gitu adu geger, adu punggung gitu, saling membelakangi ternyata. Ya, oh iya harus tetap semangat. Bung Karno lahir di masa kecil atau Soekarno terlahir dengan nama Kusno. Betul. Di mana nama Kusno berubah menjadi Soekarno? Di dalam pojok. Betul. Soekarno lahir tahun 1901 bener. Nek enek sing nyawuri 1902 ora usah ditukari karena mereka punya dasarnya apa? Aktenya Bung Karno itu ditulis 1902. Ya, bener. Jombang. Kenapa? Nggak ada yang tanya ya, loh kenapa kok Surabaya Pak aktenya? Aktenya Surabaya ya. Aktenya Surabaya. Jadi Pak Karno itu lahir di Surabaya gitu aktenya. Karena 1901 itu Jombang masih bagian Kotamadya Surabaya itu Bapak. Sampai saya lulus SMA, plat mobil Jombang itu masih L. G. Iya. Kemudian jadi B, Surabaya wilayah selatan menjadi B, baru-baru ini Jombang menjadi S, plat nomornya ikut Bojonegoro. Kemudian Jombang jadi kabupaten itu 1910, itu baru menjadi kabupaten. Jadi praktis 1901 ini kalau ke Jombang itu sudah gaya nang Surabaya, karena itu bagian dari Kotamadya Surabaya, termasuk Mojokerto.